Banyak pihak yang mendorong kepolisian untuk membuka kembali kasus dugaan pemerkosaan 3 orang anak oleh ayahnya di Luwu Timur. Barreskrim Polri akhirnya menurunkan tim ke Polres Luwu Timur untuk mengaudit penyelidikan kasus yang dihentikan tahun 2019 ini. Polri dalam hal ini Barreskrim Polri telah menurunkan satu tim ke Polda Sulsel, khususnya di Polres Luwu Timur, di mana tim tersebut akan melakukan audit ya, terhadap langkah-langkah kepolisian yang telah dilakukan oleh penyidik di dalam menangani kasus ini. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah menerjunkan tim untuk mengumpulkan fakta-fakta baru. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya sudah sejak dari hari Sabtu ya mengunjungi beberapa tempat untuk mengumpulkan dan mencari fakta-fakta baru. Dugaan kasus pemerkosaan terhadap 3 anak ini menjadi perhatian setelah Proyek Multatuli mempublikasikan hasil reportasenya, di mana ibu korban melaporkan dugaan kasus pemerkosaan terhadap 3 anaknya ke Polres Luwu Timur pada tahun 2019. Terduga pelaku adalah mantan suami pelapor. 2 bulan setelah pelaporan, polisi menghentikan penyidikan dengan alasan kurangnya alat bukti. Tim Liputan Kompas TV. Mabes Polri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga Presiden akhirnya turun tangan terkait kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Apakah keadilan akan segera terungkap jika kasus ini dibuka kembali? Kita akan berbincang dengan anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani, serta Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam Pak Albertus, selamat malam Pak Arsul. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arsul, saya ke Pak Wahyu terlebih dulu ya dari Kompolnas. Pak Albertus, saya ingin tanya respons Anda terkait kasus ini, baik dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Luwu Timur sampai kemudian ditutup dan sekarang Mabes Polri menurunkan tim. Terima kasih Mbak Syafi Syarif. Jadi Kompolnas sikapnya jelas. Kami sebagai pengawas eksternal itu memberikan tuntutan dalam tanda petik ya. Jadi harapan tapi juga tuntutan agar kasus ini benar-benar transparan dan akuntabel. Karena itu sebetulnya kan ini muncul akibat kemajuan teknologi dengan adanya medsos yang begitu berkembang. Karena Proyek Multatuli mengekspos kembali kasusnya kan sebenarnya awal Oktober tahun 2019, kemudian dihentikan penyelidikannya. Jadi dihentikannya itu bukan pada penyidikan, tapi pada penyelidikan, masih pada proses pengumpulan data. Kemudian kasus itu karena tidak terekspos, lalu kemudian muncul lagi. Nah, sekarang Mabes sudah turun, kemudian publik juga minta tuntut. Bagi kami, sepanjang itu nanti transparan dan akuntabel, kami akan memberikan support, karena memang tujuan Kompolnas kan di situ. Nah, dan janji akan ada bukti baru yang akan disampaikan setelah tanggal 12 akan kami tunggu. Disitulah nanti kami akan lihat seberapa jauh sebenarnya keseriusan dalam membuka ini lagi. Tetapi prinsipnya kami akan selalu mengawal agar Polri tetap pada garisnya ya, pada tugas pokoknya ya. Pak Albertus, begini, ini selalu dibilang bahwa polisi menunggu bukti baru. Yang jadi masalah adalah dari apa yang disampaikan Proyek Multatuli. Kemudian saya beberapa kali wawancara dengan LBH di Makassar. Sebenarnya banyak sekali bukti-bukti, foto, kemudian visum tandingan, hasil pemeriksaan psikolog tandingan yang dikumpulkan sendiri oleh keluarga korban dan juga oleh LBH Makassar yang sama sekali tidak dimasukkan sebagai bukti oleh polisi. Kemudian ini sudah jadi permasalahan. Lalu polisinya bilang menunggu bukti, seolah-olah polisi ini pasif. Padahal sebenarnya yang mencari bukti seharusnya adalah polisi. Masyarakat tugasnya selesai sampai pada melaporkan. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Jadi ini memang seperti telur dan ayam, Mbak. Jadi ini kan ada laporan, kemudian polisi menghentikan penyelidikan. Strategi yang dihentikan penyelidikan setelah gelar perkara. Maka kemudian ada data kuat dari polisi, tidak ada bukti. Kalau kemudian ada tuntutan polisi harus mencari bukti baru, tentu ini harus kita uji dua-duanya. Karena bagi kami dari Kompolnas, kami hanya melihat
sebetulnya polisi ini dalam tanda petik nggak boleh tidak jujur. Itulah kemudian kami juga mengawal, tetapi memang fungsi kami tidak bisa masuk ke dalam proses penyelidikan. Oke. Tapi semua data itu akan kami kumpulkan semua, sehingga nanti kami akan berikan penjelasan yang lebih detail. Sebetulnya ini persoalan berhentinya di mana, apa persoalannya, apa yang menjadikan ini menjadi kasus yang sekarang viral. Tentu ada persoalan yang harus kita tangkap dulu. Oke. Itulah nanti yang akan kita ungkap ya. Pak Arsul, saya berpindah ke Anda. Anda apa yang bisa Anda sampaikan soal ini, Pak Arsul, sebagai anggota DPR? Pertama, saya kalau mengikuti apa yang disampaikan atau perkembangan hari ini ya oleh Mabes Polri, tentu saya mengapresiasi bahwa jajaran Mabes Polri di Jakarta merespon ya apa yang menjadi concern, apa yang menjadi tuntutan dari kalangan masyarakat sipil dengan menurunkan tim ya untuk melakukan supervisi. Meskipun hemat saya ya akan lebih baik juga kalau penyelidikan itu diambil alih oleh tim Bareskrim. Kenapa? Karena tentu ya kemampuan SDM yang ada di Bareskrim, kemudian sarana dan prasarana yang ada di Bareskrim itu akan jauh lebih memungkinkan untuk mengembangkan penyelidikan itu. Tapi sementara ini kita percayakanlah ya kepada Mabes Polri. Oke. Nah, terkait dengan apa yang sudah terjadi, memang pertanyaan dasarnya adalah apakah teman-teman polisi di Luwu Timur, kemudian di Polda Sulawesi Selatan telah melakukan ikhtiar yang maksimal. Kesan yang ditangkap oleh publik itu belum maksimal ya penyelidikannya, tetapi sudah dihentikan. Oke. Ya. Itu kan kesan yang bisa kita tangkap di publik seperti itu. Sebenarnya bukan perkara hanya kesan saja, Pak Arsul. Saya kemarin berbincang dengan Wakil Direktur LBH Makassar yang menyatakan ada sederet semacam due process of law yang tidak dilakukan oleh kepolisian Resor Luwu Timur. Misalnya ibu korban mengaku diminta tanda tangan BAP tanpa diizinkan untuk membaca lebih dulu. Anak-anak divisum dan dimintai keterangan tanpa pendampingan, baik dari ibunya maupun orang-orang yang dipercaya. Lalu alat bukti yang sudah diserahkan tidak diterima. Kemudian ada gelar perkara yang pihak korban hanya diberitahu 1 hari sebelumnya. Ini ada beberapa hal yang kemudian oleh LBH Makassar dinyatakan bahwa ini memang sebenarnya secara prosedural ada kecacatan dalam penyelidikan ini. Tanggapan Anda? Ya, tentu kalau itu adalah faktualnya, ya hal yang faktual, itulah yang tadi saya maksud juga ikhtiar yang maksimal. Karena kan begini, begitu saya mendengarkan misalnya bahwa ini sudah digelar perkara, baik di Polres Luwu Timur, kemudian di Polda Sulsel, pertanyaan saya, gelar perkara ini yang menghadiri siapa? Gitu loh. Apakah ini gelar perkara internal saja atau gelar-gelar perkara seperti dulu saya seorang advokat ya. Jadi sering kita juga kemudian diundang dalam gelar perkara pihak-pihak yang terkait di Biro Pengawasan Penyidikan. Yang mana ini yang gelar perkara? Kalau gelar perkaranya hanya internal, itulah yang saya sebut ya maksimalisasi penyelidikan menurut saya belum terjadi di situ. Oke. Pak Albertus, yang ingin saya tanyakan, Anda sebagai Kompolnas kan tugasnya memang mengawasi polisi, tidak bisa masuk ke dalam ranah kepolisian, tapi paling tidak bisa memberikan masukan kepada polisi. Sejauh ini sebenarnya untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual, pemerkosaan, lalu pelecehan seksual, apalagi kalau kemudian korbannya adalah anak-anak begitu. Apakah kepolisian kita sebenarnya sudah memiliki perspektif korban yang memadai? Karena begini, di luar bahwa penyelidikan ini sempat dihentikan, lalu saat ini ada pertimbangan untuk dibuka kembali, yang jadi masalah adalah ketika Proyek Multatuli mengeluarkan liputannya, sempat direspons melalui Instagram oleh Polres Luwu Timur dengan mengecap liputan itu sebagai hoax. Yang jadi masalah justru dalam respons itu identitas ibu korban yang seharusnya dilindungi malah dibuka oleh kepolisian. Sebenarnya perspektif korban dari Kepolisian Republik Indonesia itu sudah maksimalkah? Nah, terima kasih Mbak Sofi. Jadi kami ingin berikan penjelasan. Apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Sofi itu semua kami juga dapat datanya.
LBH juga kami dapat informasinya. Kemudian ini sekali lagi ini kasusnya kan kasus yang korbannya anak. Maka kami juga koordinasi dengan KPAI dan Komisi Perlindungan Komnas Perempuan. Karena begini, kami melihat apa yang muncul di media itu memang simpang siur, sehingga bagi Kompolnas ketika kami akan masuk ke dalam dan tadi ditanyakan soal persepsi kepolisian. Saya kira kalau soal persepsi kepolisian sekarang ini sudah jauh lebih bagus dari yang lalu. Tetapi kami kan juga tidak ingin ini sekedar lip service. Kami ingin kami ingin apa yang ada sebenarnya. Dari Mabes Polri, kami hari kemarin kami sampai sudah menanyakan langsung dan kami menerima ada 141 link berita. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Proyek Multatuli ini sudah menjadi viral dan sudah kemana-mana dan publik sudah mengetahui. Artinya sekarang ini kan publik memantau. Sekarang tugas Kompolnas untuk melihat publik sudah memantau. Tadi Pak Asrul menyatakan ada kesan bahwa ini ikhtiarnya kurang. Nah, itu yang sebetulnya kami diskusikan mulai dari kemarin. Bahkan kami sudah mengutus salah satu komisioner kami, Bapak Pujiartanto, kemarin ketemu dengan Kapolda dan akan kami follow up dengan tindak lanjutnya. Jadi sekarang yang kami lakukan adalah melihat proses-proses itu secara detail. Tadi keinginan untuk Barreskrim turun, saya kira itu hal yang baik karena mungkin ada sesuatu hal yang dalam tanda petik kami tidak tahu ada apa, mengapa baru penyelidikan sudah dihentikan. Oke. Mengenai gelar perkara tadi, gelar perkara itu memang ada tahap-tahapannya. Itu yang akan kami dalami, Mbak Sarif. Ya. Oke, begini. Kalau kemudian dari saya kemarin berbincang dengan Wakil Direktur LBH Makassar, katanya memang sudah menyurati sekian banyak lembaga begitu. Entah itu dari Polda Sulawesi Selatan, Mabes Polri, lalu juga disebutkan ada surat ke Kompolnas, ada surat ke Kementerian PPPA begitu. Tapi spesifik untuk Kompolnas, katanya sempat ada respons, tapi kemudian tidak berujung pada tindakan apapun dari kepolisian. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini, Pak Albertus? Begini, Kompolnas sampai hari ini belum terima surat tentang itu. Belum terima, karena itu ada sudah kami cek di register. Tetapi karena kasus ini menjadi isu menonjol, kami langsung merespon. Artinya kami bertindak, kami mengumpulkan bahan, kami komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengumpulkan bahan ini. Tentu saja kalau itu sudah masuk, kami tentu akan lebih intensif. Tetapi belum masuk pun, kami sudah merespon. Dengan bukti kami sudah melakukan data-data untuk nanti kami bisa memberikan penjelasan dan memberikan kebijakan yang lebih tegas mengenai follow up dari kasus ini yang sudah viral kemana-mana. Tadi ada data sampai 151 link kami terima ini kan, dan kami sudah mendengarkan itu semua merupakan bukti bahwa kami sudah bertindak untuk lihat lebih detail masalah ini. Ya. Oke, Pak Arsul, ini kan saat ini yang dikirimkan oleh Polri adalah tim audit penyelidikan begitu. Tadi Anda juga sebut ada dorongan untuk sebaiknya dibuka saja lalu diserahkan kepada Barreskrim. Sejauh ini kalau dari respons yang dilakukan oleh Mabes Polri, apa saja catatan Anda untuk memastikan bahwa kasus ini memang betul-betul diselidiki kemudian disidik secara tepat? Saya tentu memahami bahwa di Polri itu ada mekanisme, ada prosedur, ya, kapan itu perlu diambil alih, kapan tidak. Maka yang paling penting bagi saya pada tahap ini ada respon yang baik dulu dan kemudian Polri ya cukup terbuka dengan mengirimkan tim. Kita ikuti dulu, ya. Kita juga harus fair lah sama teman-teman Polri. Jangan kemudian karena satu kasus ini seolah-olah Polri itu tidak peduli terhadap kasus-kasus itu. Banyak kok juga kasus-kasus yang lain, ya. Yang kita ikuti kan belum lama misalnya kasus kesusilaan di Aceh yang sempat bebas di Mahkamah Syariah Aceh kemudian dihukum di tingkat Mahkamah Agung. Itu kan menunjukkan bahwa Polri melakukan proses hukum untuk menyangkut yang benar. Jadi kita juga jangan kemudian mengesankan bahwa Polri kita itu nggak peduli semua, nggak juga seperti itu, ya. Okay. Kita harus fair juga lah ya soal itu. Oke, tapi yang jelas ini kita semua jadi mengawal ya kasus ini ya, karena korbannya luar biasa 3 anak. Betul, dan kemudian yang di Timur itu saya sepakat, itu memang perlu dikritisi, ya, tetapi juga jangan kemudian di media sosial dikembangkan gitu kan, tagar percuma saja lapor polisi, enggak lah begitu ya. Kalau ada peristiwa kejahatan sebagai kewajiban warga negara memang harus kita laporkan dan kemudian harus dikawal. Pak
Pak Arsul, terakhir, bagaimana dengan nasib RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual? Karena dengan adanya kasus ini, Ya. Saya pribadi deh, sebagai perempuan deh, saya tidak ingin menyatakan jadi wakil siapa-siapa, saya pribadi saja begitu. Saya merasa bahwa RUU PKS inilah jadi salah satu jawaban ketika saya mencari keadilan, andaikan saya menjadi korban dari kekerasan seksual. Kabarnya seperti apa RUU ini? Ya, RUU PKS ini kan sedang dalam proses pembahasan awal ya, setahu saya. Memang ada perbedaan-perbedaan pandangan, itu hal yang biasa. Di DPR ada 9 fraksi, dan kemudian kami ini di DPR selalu ketika kemudian menerima aspirasi itu tidak pernah tunggal. Itu menunjukkan kebinekaan dalam masyarakat kita. Tetapi Sofi, yang harus kita ingat, jangan juga kemudian seolah-olah karena RUU PKS ini lama dibahas, maka timbul kasus dengan keadaan seperti yang di Luwuk Timur. Ini kan menyangkut anak-anak. Sudah ada undang-undang perlindungan anak, yang di mana di dalamnya juga diatur. Di KUHP kita juga ada, bisa dipergunakan. Oke. Selain undang-undang materialnya juga ada undang-undang hukum formil, hukum acaranya, undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. Itu semua sudah ada. Tetapi saya sepakat kalau ada RUU PKS ini akan melengkapi, menyempurnakan perlindungan hukum ya, terutama untuk kaum perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Pak Arsul, kemarin saya berbincang dengan Pak Bung Irfan Pulungan dari KSP menyatakan targetnya adalah tahun 2021 ini RUU PKS akan disahkan jadi undang-undang. Memungkinkan tidak? Ya, pertama saya mohon maaf, KSP itu kan bukan pihak langsung di dalam pembahasan itu meskipun sebagai pemerintah. Jadi ya kita dinamis saja, kita berharap secepatnya ya. Tapi apakah kemudian bisa disahkan di tahun ini, ya kita lihat ya. Akan sejauh mana kemudian juga ya diskursus juga yang berkembang di publik seperti apa. Tetapi saya melihat semangatnya semua fraksi itu secara prinsip mendukung adanya rancangan undang-undang, adanya undang-undang PKS ini. Itu secara prinsip. Hanya kemudian kan soal formulasi pasal dan lain sebagainya yang kemudian ada perbedaan-perbedaan di sini, dan itu hal yang biasa di undang-undang apapun pembahasannya akan selalu seperti itu. Oke, kami nantikan Pak Arsul Sani. Terima kasih Pak Arsul, terima kasih Pak Albertus sudah bergabung malam hari ini bersama kami. Terima kasih Mas Zoe ya. Sehat terus, jumpa lagi lain waktu.